ngikutin mobil bak. Terus Mas Febri bilang, begitu sampai di rumah sakit, mobil bak itu kan langsung pergi. Mas Febri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih kalian nih? Aduh maaf ya, jadi 3 hari ini saya nggak upload. Sebenarnya emailnya ada lagi sih yang masuk dan masuk terus emailnya. Nih bagi kalian nih yang mau kirim-kirim cerita serem, bisa banget melalui email citranuansa9@gmail.com atau Instagram Sandy Caroline, Facebook Sandy Caroline. Inbox aja ke situ, ke message-nya. Nanti akan kita bacain nih di sini di YouTube kita ya. Kisah Sandy, oke? Dan untuk yang sudah subscribe, like, comment, dan share, terima kasih banyak. Yang belum, ayo dong komen, like, share kalau perlu kemanapun ya, biar kalian tuh tahu nih cerita-cerita serem dari berbagai teman-teman kita nih. Semuanya pada ngirim ke sini. Oke, lanjut aja yuk, langsung aja kita ke cerita hari ini. Cerita hari ini itu menceritakan tentang sebuah kecelakaan lalu lintas nih kawan-kawan. Cerita kali ini dikirim oleh Mas Febri ya, Mas Febri yang rumahnya ada di Jakarta. Tapi saya nggak sebutin nih Jakarta mana karena Jakartanya luas ya. Oke kawan-kawan, yuk langsung. Judulnya Sesuatu di Kantong Saya. Oke, langsung yuk. Begini ceritanya. Cerita kali ini itu dimulai ketika Mas Febri itu pulang kerja nih kawan-kawan. Tahu sendiri ya, kalau pulang kerja itu rata-rata Mas Febri itu di atas jam 7 malam gitu. Karena kan dia itu kerjanya kantoran, jadi dia nunggu azan maghrib dulu, sholat baru dia balik kata dia. Dia nggak bisa aja sih balik sore, cuman daripada dia kena macet kata dia lebih seneng tuh pulang di atas jam 7. Jadi udah maghriban dulu langsung pulang gitu kan, isya bisa di rumah kata dia. Nah pada saat dia pulang itu kawan-kawan, dia melewati jalan yang kebetulan itu ada seseorang yang kena tabrakan gitu, tabrakan lalu lintas antara mobil dan motor waktu itu kan kawan. Jadi pengendara motor ini ditabrak sama mobil gitu, dan mobilnya itu katanya Mas Febri kabur gitu aja. Nah yang ditabrak ini di motor itu adalah dua orang anak SMP kan, karena pakai seragam katanya, seragam SMP. Karena Mas Febri ini kasihan gitu ngelihat, karena orang kan banyak banget ngerubunin tapi gak ada yang istilahnya untuk membantu bener-bener gimana, cuma yang angkat-angkat doang ke pinggir gitu. Nah Mas Febri melihat hal itu tergerak nih hatinya untuk membantu si anak SMP ini. Akhirnya Mas Febri turun tuh dari motornya langsung menuju ke anak SMP ini. Nah kan ada dua orang, yang satu si A itu ya masih hidup gitu kan, masih hidup, hanya luka-luka aja di bagian kaki. Yang satu lagi itu yang bawa motor ya, yang paling depan, sebut saja si B. Nah si B itu pas banget di depannya, jadi dia tuh kepala yang kena, jadi kepalanya tuh yang hancur gitu kawan-kawan. Pada saat itu Mas Febri gotong dia tuh masih dalam keadaan hidup, jadi masih berbicara gitu sama Mas Febri. Mas Febri ngomong sama dia, sabar gitu ya, nanti ini saya udah telepon ambulan. Emang waktu itu Mas Febri udah mencoba untuk telepon ambulan gitu kawan-kawan, untuk membantu si B ini. Akhirnya si B ya cuma diem aja gitu kan. Terus dia bilang, telepon orang tua saya om, dia bilang. Terus Mas Febri ini mencari handphonenya, akhirnya handphonenya ada di tas. Terus Mas Febri yang ngabarin ke orang tua anak ini kan. Nah ambulan tuh lama banget datangnya tuh kawan-kawan waktu itu kan. Nah Mas Febri udah nunggu berapa lama, akhirnya karena nggak datang juga ambulan, lama lah gitu ya, lama banget. Mas Febri ngelihat mobil bak, waktu itu ada mobil bak. Mas Febri ngelihat, terus Mas Febri akhirnya berhentiin mobil bak itu untuk
minta tolong gitu dibawa anak ini ke rumah sakit terdekat gitu kan, karena kasihan banget, karena kepala ya waktu itu anak itu kan hancur sebelah gitu. Nah Mas Febri naikin dong, digendong sama Mas Febri, anak SMP kata dia, jadi dia kuat untuk menggendong sendiri pun kuat sebenarnya. Mas Febri digendong tuh anak, dibawa ke mobil bak tersebut, temennya pun sama dibawa. Nah Mas Febri kan ngikutin mobil bak. Terus Mas Febri bilang, begitu sampai di rumah sakit, mobil bak itu kan langsung pergi, Mas Febri yang ngurus akhirnya kan di rumah sakit tersebut, sampai dengan orang tua si A dan B datang. Begitu orang tua A B datang, Mas Febri pamit karena mau pulang waktu itu, karena udah malam banget kata dia, jam 10-an lah. Akhirnya Mas Febri pulang tuh ke rumah. Nah karena Mas Febri tadi tuh ngebantu ya kawan-kawan, ngangkat korban gitu kan, jadi ada darah, noda darah gitu kan di bajunya. Nah istrinya ini nanya, kenapa nih gitu kan, tadi saya nolong korban kecelakaan gitu. Ya istrinya, oh ya udah deh gitu. Akhirnya ditaruh lah bajunya ini di mesin cuci, tapi belum dicuci nih karena istrinya juga orang kerja nih, bukan orang rumahan yang tiap hari nyuci. Jadi selalu nanti nyucinya nanti kalau pas dia libur, ditaruh lah di mesin cuci itu sama Mas Febri. Nah malam-malam nih kawan-kawan, tuh ada suara di kamar mandinya Mas Febri, berisik banget, brok gitu, kayak orang lagi lari gimana sih, jalan lari. Nah Mas Febri tuh aneh tuh, kok ada suara nih ya di kamar mandinya dia. Waktu itu jam 1 malam, Mas Febri tuh masih megang-megang HP kata dia belum tidur nih. Pas dia samperin ke kamar mandi tuh nggak ada apa-apaan tuh kawan-kawan kan. Wah bingung juga nih Mas Febri, udahlah dia tidur aja, mungkin emang kecapean aja. Nah istrinya ini bangun di jam 3 pagi karena istrinya ini kerjanya pabrik kan ya, jadi harus pagi-pagi tuh dia harus udah ada gitu kan di pabrik itu. Dia mau mandi nih ceritanya istrinya. Pas dia mau mandi, buka pintu kamar mandi, dia jerit tuh, wah. Nah suaminya bilang, kenapa kamu gitu kan, tadi lagi tidur Mas Febri. Keluar langsung, kenapa? Ada anak kecil katanya, ada anak kecil, pokoknya anak kecil mana? Dilihat sama suaminya tuh nggak ada siapa-siapa di kamar mandi, tapi istrinya ini bilang kalau dia ngelihat anak kecil cowok gitu di kamar mandinya dia. Nah Mas Febri bingung, aduh kok ada anak kecil, orang nggak ada siapa-siapa gitu kan. Udah tuh akhirnya pas Mas Febri mau pergi, Mas Febri bilang, udah katanya nanti kamu pulang kalau misalnya duluan ke rumah ibunya aja, maksudnya ke rumah ibu dari istrinya aja kalau emang takut, karena Mas Febri ini kan pengantin baru nih, belum punya anak, jadi cuma istrinya aja di rumah itu sendirian nanti kalau Mas Febri belum pulang. Karena Mas Febri kan pulangnya jam 7 malam, pasti sampai rumah itu ya bisa jam 9 kata dia. Karena istrinya takut, dia ngikut aja tuh. Dia bilang, ya udah nanti saya pulang ke rumah mamahnya dia tuh, orang tua dari istrinya. Rumahnya nggak begitu jauh kawan-kawan, jadi sama-sama RT situ, cuman beda rumah aja, deket lah katanya, tinggal jalan kaki doang ke rumahnya. Nah akhirnya si Mas Febri bilang, ya udah katanya kita pulang bareng-bareng, dijemput sama Mas Febri kan istrinya dari rumah orang tuanya. Mereka berdua pulang waktu itu jam 9 malam. Udah beres-beres, istrinya udah rapi-rapi semua ya. Tiba-tiba dia ngetok pintu, tok gitu. Kira Mas Febri, wah tetangga kali nih kan, dibukain pintunya. Pas dia buka, Mas Febri tuh kaget banget karena yang dia lihat itu si anak yang dia tolongin waktu itu, dia tolongin kecelakaan itu. Mas Febri bilang, kok tahu rumah saya? Ngomong gitu Mas Febri. Terus dia bilang, tolong Mas, kembaliin katanya, kembaliin barang saya. Mas Febri bilang, barang apaan? Udah masuk aja dulu deh kata Mas Febri, bentar saya buatin minum nih. Mas Febri ke belakang ngambil minum, pas dia balik keluar udah nggak ada orang kan, kok sepi katanya. Kaget dia, kok anak kecil itu ngomong gitu kan. Akhirnya karena Mas Febri ini sangat penasaran sekali nih kawan-kawan, besokannya libur nih dia datengin tuh rumah sakit yang kata dia bawa tuh anak kemarin. Nah dia cari-cari itu kan istilahnya informasi di rumah sakit tersebut. Ternyata kata pihak rumah sakit, kalau si A itu rumahnya adalah pokoknya dikasih alamatnya. Kalau si B sendiri itu meninggal, jadi kecelakaan yang
di kepala itu kan si B, nah itu meninggal. Kalau si A masih hidup, rumahnya pun dikasih tahu alamatnya, akhirnya datengin nih Mas Febri, dateng ke rumah si A gitu kan. Begitu sampai di rumah si A, bener si A tuh kan ada, terus si A cerita emang temennya itu udah meninggal gitu kawan-kawan, karena kan cederanya kepala waktu itu, kepalanya tuh sampai hilang gitu sebelah sininya, jadi sampai bolong gitulah kawan-kawan, pokoknya serem. Nah si Mas Febri juga datang ke kuburan si B waktu itu kawan-kawan, datang kan kuburan si B. Pas datang ke sana ya Mas Febri doain lah segala macem, terus dalam hati juga Mas Febri niatin bilang, lagi cari barang apa gitu kan, karena bingung nih Mas Febri, karena dia nggak bawa barang apa-apa, HP-nya pun udah dikembalikan. Waktu itu kan Mas Febri telepon orang tuanya, tapi HP-nya itu langsung dikembalikan sama Mas Febri ke dalam tasnya nih anak. Jadi Mas Febri agak bingung nih, apa yang dicari sama anak ini. Akhirnya pulang dari Mas Febri kuburan itu, Mas Febri ini mandi kan, udah malam tuh dia sampai rumah, biasa setengah 8-an kata dia. Pas dia udah mandi, dia tuh ngeliat ke arah mesin cuci waktu itu, dia lihat, dia buka dah tuh baju yang ada di mesin cuci, baju yang waktu itu dia gendong si almarhum B ini ya kan menuju rumah sakit. Dia lihat masih belum dicuci sama istrinya waktu itu, masih ada darahnya, ada noda darah gitu, walaupun nggak banyak ya kawan-kawan noda darahnya, tapi ada gitu. Dibuka sama Mas Febri, dilihat sampai ke kantong-kantongnya diperiksa semua, dan ternyata kawan-kawan di dalam kantongnya Mas Febri itu ada kayak daging gitu kawan-kawan, kayak daging kecil, mungkin dari rontokan kepala dia apa gimana gitu, nggak ngerti ya, pokoknya ada daging kecil kata Mas Febri, yang ada rambutnya gitu katanya, dikit gitu, ada daging lah istilahnya segini, itu ada dalam kantongnya Mas Febri. Nah Mas Febri sendiri nggak tahu tuh kapan daging itu masuk ke dalam kantongnya dia gitu kan. Wah dia ngelihat hal ini dia langsung bingung kan, aduh gue mesti gimana nih kata dia. Akhirnya dia ketemu sama orang tua dari istrinya, karena orang tua Mas Febri sendiri tuh udah nggak ada, Mas Febri nggak punya orang tua, jadi dia datang ke rumah orang tua istrinya dan menceritakan hal ini. Akhirnya orang tua istrinya bilang, udah besok mesti datang ke keluarganya lagi gitu, apa mau dikuburin lagi sama keluarganya atau gimana, karena kan Mas Febri udah didatengin nih, sering diganggu juga sama si B ini gitu kan. Akhirnya Mas Febri besokannya menuju lagi nih ke rumah si almarhum B. Nah keluarganya B dikasihin lah sama Mas Febri kalau inilah yang istilahnya ada di kantongnya dia waktu itu kan. Akhirnya sama keluarganya B itu sepakat untuk dikuburkan gitu, dikuburkan lagi di dalam kuburannya si almarhum B ini gitu kawan-kawan ceritanya. Serem banget dah Mas Febri ini. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih banyak kalian sudah klik video-video saya. Jangan lupa tunggu ya cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.